Sudah. Jadi hari ini kita akan mempelajari sekelumit tentang unggas. Kita mulai dari struktur unggas. Unggas secara umum merupakan hewan yang golongan dari Aves, di mana dia memiliki struktur yang sedikit berbeda. Dia berdiri dengan kedua kakinya, kemudian diferensiasi dari kedua tangannya akan berubah menjadi sayap. Jadi kalau nanti ini dianalogikan dengan ternak besar, maka inilah kaki depannya. Kemudian ini kaki belakang. Secara umum komparatif anatominya bahwa di unggas dan di ruminansia itu perbedaannya hanya di strukturnya saja. Jadi struktur dari si ternak unggas ini memiliki tulang yang cenderung berongga, tidak kompak. Kemudian konstruksinya merupakan ternak yang ringan karena dia didesain untuk terbang. Kemudian susunan dari mulai kulit sampai jeroannya serupa, kecuali nanti kita bicara soal gizatnya, soal lambungnya kita akan sedikit berbeda. Kemudian karena unggas ini didesain adalah makhluk yang memakan biji, maka dia mempunyai alat pencernaan dari awal sampai akhir adalah didesain untuk mencerna biji-bijian. Di depan kita mengenal yang namanya paruh. Nah, paruh ini keras, kemudian di dalamnya kalau kita melihat lidah dan giginya tidak berkembang. Karena yang dibutuhkan adalah memecah biji, mengupas biji, kemudian menelan masuk. Kemudian setelah itu masuk ke dalam, sama dengan ruminansia, ada yang namanya esophagus, kemudian menuju ke lambung. Cuma bedanya ada satu diferensiasi di tengah ini, namanya tembolok atau crop. Kenapa? Makhluk hidup di alam liar itu didesain mencari makan sebanyak mungkin, kemudian mencernya di saat-saat tertentu. Maka kalau di ruminansia ada rumen yang besar. Dia di saat masa terang dia akan cari makan terus, tampung di rumen, kemudian mencerna saat istirahat. Unggas pun sama, mencari makan kemudian disimpan di tembolok atau crop, kemudian baru masuk ke dalam lambung. Lambungnya pun terdiferensiasi nanti jadi dua. Kemudian secara parsial pembagiannya, kalau kita belah menjadi dua, maka akan ada namanya dextra, ada namanya sinistra, sebelah kanan dan sebelah kiri, yang jumlah serta alatnya sama. Kemudian kalau kita bagi misalnya saat ketika ayam ini berdiri, maka nanti Anda akan mengenal yang namanya atas kranial, kemudian kaudal belakang. Tuh. Ini secara umumnya. Kemudian alat pertahanan tubuhnya di kaki-kakinya. Dipercaya bahwa unggas ini adalah dulunya adalah hewan prasejarah. Terbukti dari sisik-sisik yang ada di sini. Nah, itu menurut ilmu pengetahuan. Tapi secara umum dia memiliki sisik di kakinya, kemudian badannya akan tertutupi sesuatu yang namanya bulu. Nanti di bawah bulu itu ada kulit yang strukturnya sama dengan makhluk lain. Tuh. Itu secara umumnya. Kalau secara anatominya di unggas Anda tetap akan menemukan yang namanya mata, Anda juga akan menemukan yang namanya telinga, lubang telinga. Kemudian alat-alat yang lainnya sama dengan di ruminansia atau makhluk hidup lain. Oke. Nah, hari ini kita akan mencoba. Nah, ini susunannya si unggas. Dia akan tersusun menjadi bulu-bulu yang berlapis-lapis. Bulu ayam atau unggas yang baru lahir dikenal dengan istilah bulu don. Bulu don itu bulu yang menempel pada tubuh. Cirinya kalau dia terbasahi oleh air, dia akan langsung menempel ke tubuh. Nah, setelah besar, dia akan tersulam dengan bulu-bulu. Bahasa ilmiahnya pinnae. Nah, pinnae ini akan saling bertumpuk sedemikian rupa sehingga membentuk anyaman. Anyaman ini akan menahan angin ketika ayam ini terbang. Kemudian struktur si bulu ini memiliki cabang. Nah, nanti kita akan pelajari bahwa bagaimana bulu ini saling bercabang. Kemudian bulu ini memiliki kelenjar, namanya kelenjar sebum atau kelenjar minyak yang selalu meminyaki si bulu, sehingga unggas kalau dalam kondisi hujan kebasahan dia tidak basah. Nah, itu secara anatomi. Oke, sekarang kita akan lakukan kaitannya dengan mata kuliah kesehatan pengendalian penyakit, namanya bedah bangkai. Bedah bangkai itu hampir sama dengan anatomi, hanya bedanya bedah bangkai itu kita asumsikan bahwa ini adalah ternak yang mati karena kasus tertentu. Jadi kalau di industri unggas, di produksi unggas di broiler, satu mencegah, yang kedua mengobati. Nah, untuk mengobati maka harus dianamnesekan, harus didiagnosakan. Diagnosa bisa hidup atau mati. Artinya kalau ayamnya masih hidup kita diagnosa, kemudian kita obati. Kalau ayamnya mati, kemudian belum tahu penyakitnya, ayam ini harus kita bedah bangkai, namanya nekropsi. Atau kalau di manusia namanya otopsi. Kita
Kita bedah bangkai, kita cari keseluruhan apa yang ada di dalam, sehingga nanti akan ketahuan penyakitnya apa. Kita ibaratkan ini sudah mati dalam kondisi yang tidak wajar. Pertama kita basahi dulu. Kayaknya sederhana, tetapi inilah yang membuat yang harus Anda lakukan. Kenapa harus dibasahi? Dengan dibasahi maka Anda akan melihat permukaan kulitnya. Dari sini lihat, kemudian catat apa yang Anda temukan dari permukaan kulit ternak unggas ini. Mungkin nanti Anda akan menemukan di unggas, biasanya kalau broiler, di bagian dadanya akan ada bintik-bintik merah. Namanya petesi, perdarahan titik. Anda lihat, kemudian catat. Kemudian mungkin yang mati itu ada lebam atau pembendungan perdarahan. Warnanya biru, kalau masih segar warnanya merah, agak lama dia biru, setelah lebih lama lagi warnanya hitam. Sama dengan kalau kamu kebentur, merah. Agak 1 jam kemudian biru, besok kamu lihat hitam. Artinya ini bisa mengindikasikan kepada Anda lebamnya baru atau sudah lama. Kalau nanti mati juga nanti akan terjadi pembendungan darah. Di sini akan kelihatan bahwa warnanya merah-merah. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan pembendungan darah, misalnya ND, flu burung atau avian influenza, itu juga menyebabkan pembendungan darah. Catat yang semua yang Anda temukan. Kemudian cari juga bungkul-bungkulnya, apakah mungkin terjadi pengerasan, bla 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 dan sebagainya. Itu catat. Kemudian cara teknik membedahnya, setelah ini kamu periksa, bagian luar periksa dulu sampai atasnya. Yakinkan bahwa misalnya ada penyakit-penyakit unggas itu yang paling krusial adalah penyakit di masa pancaroba, perubahan musim. Itu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Kita pernah dengar yang namanya koriza, snot. Kita pernah dengar namanya ILT, infeksius laryngitis. Kita juga pernah dengar namanya IBE, infeksius IB, infeksius bronkitis. Itu semua pada saluran pernapasan. Tandanya pasti nanti akan Anda menemukan kotoran di sekitar lubang hidung. Jadi catat. Kenapa kena kotor? Ayam nggak mungkin buang ingus. Maka kalau ada lendir yang keluar, kemudian terkena debu di kandang, maka akan kotor sekitar sini. Jadi yang Anda harus lihat ada tidak kotoran di situ. Kemudian bengkak tidak matanya. Dari mana kita bisa tahu bengkak atau tidak matanya? Anda lihat, mata ayam selalu cekung. Kalau dia bengkak, di cekungan mata ini namanya membrana nikitan, ini akan berisi cairan. Jadi indikasinya itu. Jadi kan kita nggak mungkin mendekatkan mana yang normal, mana yang patologis ya. Jadi akan kelihatan ada cairan yang tidak. Yang ketiga, kamu pencet, keluar tidak cairan di sini. Sehingga nanti akan kelihatan. Sehingga kita bisa memutuskan ada tidak kotoran hidung, bengkak tidak matanya, atau bengkak tidak wajahnya. Tuh. Kemudian Anda buka di daerah dalam. Nah, kalau nanti terjadi infeksi, infeksius laryngitis, di dalam itu akan berwarna merah. Kemudian Anda catat. Itu bagian luar. Kemudian Anda lihat bungkul-bungkulnya dan sendi-sendinya. Beberapa unggas biasanya di daerah sendi sini akan ada penebalan, kemudian ada penusukan. Nah, Anda lihat dia akan bergerak atau tidak. Normal. Kemudian nanti kalau ketemu unggas muda, Anda lihat di bagian ompalitis, ompalnya atau pusat. Ayam itu didesain menetas dalam 21 hari dan menghabiskan seluruh kuning telur yang ada di telur. Maka kalau itu semua terserap, maka di sini akan bersih. Jadi hanya meninggalkan satu titik pada bagian pusarnya. Tapi kalau itu tidak terjadi, artinya terjadi kelainan, misalnya suhu penetasan kurang, ayamnya tidak normal, ada infeksi di telur tetasnya, maka terjadi peradangan pusar. Namanya ompalitis, catat ya pusar. Oke. Udah, di pause dulu. 5 menit itu pasti nge-hang. Mati itu.